Perbudakan di Batavia, Part 2. Diperbantukan dalam peperangan VOC. Di awal-awal pembangunan Batavia, VOC disibukkan dengan peperangan dan merampas kapal-kapal lain, baik kapal Portugis, Jum Cina, maupun kapal Jawa. Dan ketika pasukan Mataram atas titah Sultan Agung menyerang kastil kota Batavia tahun 1628-29, VOC pun mempergunakan tenaga para budak. Pada 21 Oktober 1928 contohnya, pasukan kompeni di bawah pimpinan Letkol Jacques Lefebvre menyerang markas di Pati Ukur. Jacques menyusuri sungai tempat prajurit Mataram dengan kekuatan 24 orang pimpinan, 6 kompi serdadu yang masing-masing terdiri atas 70 prajurit, 3 pasukan vandal penghancur pribumi, 3 pasukan vandal yang terdiri atas orang Jepang samurai dan orang Mardiker, 40 orang penembak, anak perahu, dan 4 pekerja, 700 pasukan sau bengkong, 800 pasukan kaki kompeni, pasukan pelopor kompi, dan 200 pasukan pejalan kaki yang terdiri atas budak-budak pribumi. Pasukan ini menerjang pasukan Priangan, baru menyerang pasukan Bahureksa di dekat Ciliwung. Kemungkinan besar budak-budak pribumi yang diperbantukan dalam penyerangan ini adalah budak yang berasal dari Jawa. Tak hanya perang di darat, para budak ini harus ikut serta dalam pelayaran laut kompeni dalam rangka menghancurkan atau merampas kapal-kapal Jawa Mataram. Pada tahun 1636, ekspedisi laut VOC yang mengikut sertakan 11 perwira tinggi, 87 calon opsir angkatan laut, 46 kelasi, 10 juru tembak, 8 warga sipil, serta 90 budak berhasil menghancurkan sebuah perahu perang Mataram yang berawak 40 orang Jawa. Sebagian awak perahu Jawa loncat ke laut dan hanya 8 orang yang dapat dibawa hidup-hidup ke kastil Batavia beserta 12 kepala terpancung, selebihnya mati tenggelam. Aturan, larangan, dan pembaptisan bagi para budak. Sebagai salah satu entitas kota, para budak Batavia dikenakan aturan serta larangan yang diskriminatif. Berada di level paling bawah dari struktur sosial Batavia membuat kehidupan mereka dibatasi. Peraturan yang menyangkut penjualan, pembebasan, serta pembatasan pergaulan dibuat oleh pemerintah Agung Batavia sejak awal. Pada 4 Mei 1622, pemerintah Batavia mengeluarkan peraturan yang ditempel di tembok kota yang menegaskan pelarangan menjual budak kepada warga non-Nasrani. Sebelumnya, majikan Nasrani, para budak tidak menghiraukan agama para budak yang mereka beli atau jual. Juga diterapkan peraturan bagi orang pribumi Muslim, Cina, dan Mur India Muslim untuk tidak menjual budak-budak mereka kepada komunitas lain. Bahkan untuk membina dan menumbuh kembangkan agama masing-masing. Di samping aturan bahwa para budak tak boleh dijual kepada orang Muslim dan Tionghoa yang beragama non-Nasrani, aturan lain pun dikeluarkan bahwa para budak dilarang meminum minuman keras. Dalam Undang-Undang Dasar Batavia, Batavia Statuten alias Statuta Batavia yang dibuat tahun 1642 tersebut disebutkan pula bahwa pada hari Sabat atau Sabtu, masyarakat yang beragama Nasrani harus melakukan kegiatan agama di hari itu, di mana tak seorang pun diizinkan membuka toko atau berdagang serta berada di warung minum selama kebaktian di gereja berlangsung.
Di samping larangan mabuk minuman, para budak juga dilarang berjudi, termasuk orang Cina, seperti yang diumumkan dalam plakat-plakat yang ditempel di tembok-tembok kota selama 1650-an hingga 1670-an. Jika keluar dan bepergian, para budak harus dapat izin dari sang majikan, lengkap dengan surat identitasnya, seperti yang disebutkan aturan yang dirilis pada tahun 1651. Peraturannya berbunyi, semua majikan yang mengizinkan budaknya bekerja atau pergi keluar kota agar melengkapi dengan surat identitas. Dengan begitu, dapat diketahui siapa majikan budak bersangkutan. Aturan lainnya adalah larangan bagi mereka untuk bergaul dengan anak-anak panti asuhan yatim piatu. Panti asuhan yatim piatu sendiri dibangun pada tahun 1662 di ujung selatan parit kota berseberangan dengan garis pertahanan Zeelandia. Panti ini dibangun terutama untuk menampung anak-anak yang lahir di luar nikah dari ayah Eropa. Anak-anak panti dilarang bergaul dengan budak. Di tahun yang sama, panti fakir miskin dibangun di sebuah kompleks yang menyatu dengan gedung panti yatim piatu. Adapun pembaptisan para budak diatur oleh pihak gereja Batavia. Tanggal 16 Agustus 1648, Minggu, diadakan pengumuman di dalam gereja usai kebaktian bahwa pembaptisan akan disaring, terutama bagi para budak. Calon pemeluk Nasrani terlebih dulu harus dipastikan kehidupan, tata susila, dan perilaku sosial mereka memang layak untuk dibaptis. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan notifikasinya.